Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir dan semoga apa yang akan teman-teman tonton di video ini akan bermanfaat atau menghibur ya. Jadi di sini gue lebih langsung ke judul dan juga apa yang ingin gue bahas adalah tentang sebuah rumor menarik dari sebuah lisensor penayangan anime Jepang bernama Odeck. Itu mereka di fanspage-nya memblacklist Pulau Jawa. Wah, gua sini masih nggak paham maksudnya gimana nih. Jadi gambarnya tuh ini yang gua buka di portal berita Kaori Nusantara. Jadi di situ ada sebuah gambar yang di mana hampir seluruh negara di Asia Tenggara itu dapat tanda silang gitu ya. Ini saya semua negara, mungkin Jawa itu kena silang, itu hanya mewakili negara tersebut. Kalau gue lihat ini Myanmar kena silang, Kamboja, Vietnam, Laos juga kena silang, Malaysia kena silang. Ini bagian Sabah ya. Sarawaknya kenapa nggak disilang karena masih satu negara dengan Sabah gitu. Singapura juga kena silang, Jawa kena silang, tapi kemungkinan besar Jawa ini mewakili Indonesia. Jawa adalah kunci ya. Tapi ada satu negara yang nggak kena silang, ya Thailand. Dari sini gue nggak bisa menyimpulkan apapun gitu ya. Kalau gue habis baca artikel dari Kaori Nusantara, mungkin itu gara-gara banyak kasus di mana negara-negara ini pernah kedapatan merekam atau di negara tersebut ramai orang membagikan hasil rekaman di bioskop. Ya itu nggak satu atau dua sih ya, dan banyak banget ya. Dulu Stampede ya, movie Stampede, lalu Cunibuyo yang lama juga, lalu Heavenfield juga waktu itu kan. Heavenfield tuh yang parah itu kan, sampai di live streaming gitu. Ingat banget, dah lama sih Heavenfield yang pertama kayaknya. Itu parah banget tuh, ingat gue. Itu sampai dia live streaming gitu kan, ngotak gitu. Kacau, jadi langsung kedapatan dia tuh kan, sampai diancam-ancam wibu, ingat banget gue. Lantas, dari gambar ini apa sih dia maksud? Jadi, kalau ada kata blacklisted, blacklist itu artinya telah terblacklist. Ini sebuah kata-kata yang sangat menyakitkan bagi kita gitu ya. Kalau misalnya mereka mau di screening di Singapura, ya kan mereka screening di Singapura, terus kenapa Singapuranya juga dicentang gitu, dikasih tanda silang gitu. Itu jadi pertanyaan gue gitu kan. Dan apakah ini pertama kali terjadi juga enggak gitu loh. Mungkin di sini mereka itu hanya memberitahu gitu ya, jangan melakukan perekaman secara ilegal. Dan emang itu harus dilakukan ya. Nggak cuman Odeck saja yang melakukan atau menghimbau hal demikian. Seluruh lapisan dari sutradara hingga ke pengurus atau tukang pel bioskop pun meminta Anda enggak merekam ya. Seharusnya sih handphonenya ditinggal aja, tapi ya itu privasi sekali ya. Jadi dari gambar ini adalah gambar yang sebenarnya terlalu berlebihan kalau nge-blacklist hampir seluruh negara Asia Tenggara ya. Bahkan termasuk Singapura gitu loh. Emang Singapura segitunya juga. Kenapa Thailand gak ikut di sentang gitu? Ya gue tahu pasar Thailand tuh sangat besar gitu ya. Pasar anime Thailand tuh besar banget gitu. Mungkin pembajakannya juga kurang kali ya. Gue nggak terlalu tahu. Mungkin kalau ada lu tinggal atau punya teman orang Thailand, coba tanyain emang Thailand itu pembajakannya seperti apa. Kan kita tahu sendiri pembajakan itu kan ternyata hadir tuh dari kesulitan kita mencari yang gratis gitu ya. Andai kata channel seperti Muse menayangkan seluruh anime dan legal ya, kayaknya pembajakan habis di situ juga. Selain Thailand yang tidak di blacklist juga satu negara lagi ternyata, Brunei Darussalam dan juga Timor Leste, ternyata 3 negara. Tapi Timor Leste ini apakah ikut ditayangkan juga? Gue takutnya gini. Sedari awal yang tidak di blacklist itu enggak tayang di negara tersebut. Kalau Thailand pasti tayang sih, soalnya pasarnya itu bener-bener menjanjikan. Tapi kalau Brunei dan juga Timor Leste, mungkin gue kagak tahu sih apakah bakal ditayangin di bioskop di sana. Dan ini apakah sebuah ancaman atau sebuah himbauan? Gue lebih melihat ini sebagai sebuah himbauan aja
buat teman-teman yang nanti nonton ya, kalau misalnya tayang di Indo ya, kalau begini tuh mereka itu hanya mau ngasih tahu kalau kalian macam-macam, saya blacklist gitu. Mungkin ancamannya seperti itu. Jadi lebih ke menghimbau. Ini saya himbau, tolong jangan melakukan perekaman secara ilegal gitu. Karena di sini kita membawa anime ke negara teman-teman itu karena keinginan teman-teman, bukan keinginan kita secara langsung, tapi keinginan kita secara finansial juga ada, bisnis juga ada, tapi secara langsung mungkin itu masih pemikiran. Tapi kalau teman-teman itu secara langsung menginginkan tayang ya. Karena begini, pasar Indonesia itu mustahil coy dilupain negara lain gitu. Lihat aja deh, kita tuh punya berapa ratus juta rakyat. Mereka tuh bisa untung besar, apalagi Kimetsu no Yaiba di negara ini tuh juga sangat populer gitu ya. Udah akuin aja lah, di negara ini tuh Kimetsu no Yaiba populer, mau fan gay-nya itu kacau kayak mau ngerusuh kayak bebas, tapi kenyataannya tetap termasuk yang terbaik, yang paling populer di negara ini. Jadi tentu saja akan sangat untung gitu. Jadi kalau mereka blacklist, salah satu keuntungan terbesar mereka pasar Asia Tenggara, apalagi negara sebesar kita, itu bukan rugi banyak, tapi mereka menyia-nyiakan keuntungan besar gitu. Nah, perihal keuntungan besar itu juga harus dibarengi dengan pembajakan yang jauh lebih tinggi persentasenya. Itu pasti terjadi. Jadi menurut gua pribadi, tetap saja ini anime akan tayang di Indonesia karena sudah banyak sekali bioskop-bioskop yang menyatakan akan membawa karya ini masuk ke dalam sinema kita. Dan di sini yang gue tangkap dari postingan ini adalah itu jelas banget bersifat himbauan gitu ya, himbauan. Tapi himbauan itu lebih ke melarang seperti itu. Jadi ini bukan ancaman ya, kita nggak boleh pakai kata-kata yang terlalu kasar ya, mengancam kok kesannya jahat gitu. Enggak ya. Gue lebih suka menghimbau. Kenapa? Karena emang salah gitu ya. Emang salah gitu. Merekam tuh salah. Jadi ya oke. Boku no Tomodachi tolong jangan gitu. Soalnya nanti kenapa? Nanti banyak banget anime-anime movie yang bagus setelah corona ini berakhir. Insya Allah kita berdoa dalam waktu dekat corona berakhir. Dan yang pasti adalah Jepang ataupun negara-negara lain, mungkin movie-movie di negara luar barat itu juga akan tancap gas sekuat tenaga untuk memastikan karya mereka tayang di negara-negara orang lain, dan tentu saja itu demi sebuah keuntungan ya. Sehabis corona mereka mungkin sudah dalam masa paceklik. Jadi ya kita harus saling bahu-membahu ya, jangan mau menang sendiri gitu. Bang, tapi nanti kalau ada bajakannya rilis, lu bakal share nggak? Entahlah. Oke ya, jadi itu aja ya. Kesimpulan gue, ini himbauan. Jangan berbilang ancaman ya. Kalau ancaman itu menurut gue terlalu jahat ya. Padahal hal seperti emang dilarang coy. Dilarang. Tapi mereka menginginkan kita untuk melihat, menyadari dah. Biarpun gini ya, biarpun ujung-ujung nanti ada yang rekam, menurut gua pribadi besoknya juga ada yang tayang lagi kok. Tetap mereka bawa. Karena itu pasar kita yang sangat besar gitu ya. Jadi ini mereka memblacklist kita itu. Kalau misalnya terjadi ya, Indonesia di blacklist dari penayangan, itu mereka merugi keuntungan yang besar gitu. Kesempatan untuk untung besarnya terbuang ya. Jadi buat teman-teman, sorry buat ini gue ngomong diulang-ulang, tapi satu hal yang harus gue tahu, gue menekankan ini tetap akan tayang. Menurut gue pribadi, karena dulu juga ada kayak gini juga. Dulu waktu itu film Avengers segala macam, buktinya besok-besoknya lagi kan karya-karya Marvel masih masuk seperti itu kan. Lalu ada juga karya-karya dari DC yang katanya, gini-gini, lalu Christopher Nolan dan lain-lain, itu kan buktinya tetap masuk gitu kan. Intinya adalah satu, kita menghargai aja. Kita akui sekarang dunia lagi susah gitu kan, gara-gara pandemi corona. Toh jangan menang sendiri doang gitu ya. Gue juga mau menang tapi nggak mau sendirian gitu ya. Kita pengennya menang bareng-bareng gitu. Lu senang, kami senang gitu. Oke, itu aja ya. Berarti itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.